Perang nuklir tidak akan menguntungkan siapapun dan mungkin akan menghancurkan dunia. Yang berarti tidak akan ada lagi Rusia dan juga tidak akan ada lagi Amerika Serikat. Bahkan mungkin banyak negara yang lain. Ketegangan, perang, dan ancaman nuklir telah membayangi hubungan internasional selama beberapa dekade. Tapi apa ya yang mencegah dunia internasional jatuh ke jurang kehancuran yang mutlak karena nuklir? Jawabannya adalah diplomasi. Hari ini kita akan menyelami 5 momen paling mencekam dalam sejarah diplomasi internasional. Mulai dari krisis rudal di Kuba yang hampir meledakkan dunia, hingga konflik berlarut-larut yang hanya dapat diatasi melalui perundingan diplomatik. Saksikan bagaimana diplomasi telah menyelamatkan dunia, satu krisis penuh tekanan sekaligus. Selamat datang dalam bagian pertama dari video kami tentang diplomasi terseram dalam hubungan internasional. Hari ini kita akan memulai dengan momen paling mencekam dalam sejarah Perang Dingin, yaitu di krisis Kuba pada tahun 1962. Pada saat itu, Amerika Serikat dan Uni Soviet sedang berada di puncak ketegangan mereka. Uni Soviet di bawah kepemimpinan Nikita Khrushchev memutuskan untuk mengirimkan rudal nuklir ke Kuba sebagai respon terhadap penempatan rudal Amerika Serikat di Eropa Barat. Hal ini membuat dunia hampir terperangkap dalam perang nuklir. Rudal-rudal ini memiliki potensi untuk mencapai target di Amerika Serikat dalam waktu yang sangat singkat. Ini adalah ancaman yang sangat serius dan langsung terhadap keamanan nasional Amerika Serikat. Respon awal dari pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden John F. Kennedy adalah menetapkan blokade keliling Kuba dan mengumumkan kepada dunia bahwa mereka tidak akan mentoleransi penempatan rudal tersebut. Inilah di mana diplomasi memainkan peran kunci. Ketika tekanan mencapai titik tertinggi dan dunia terhuyung-huyung di ambang perang nuklir, kedua belah pihak mulai berkomunikasi melalui diplomat-diplomat mereka. Kedua pihak menyadari bahwa perang nuklir tidak akan menguntungkan siapapun dan mungkin akan menghancurkan dunia. Yang berarti tidak akan ada lagi Rusia dan juga tidak akan ada lagi Amerika Serikat. Bahkan mungkin banyak negara yang lain. Melalui berbagai saluran diplomatik, termasuk pertukaran surat antara Kennedy dan Khrushchev, kedua pemimpin ini memutuskan untuk mencari jalan keluar dari situasi ini tanpa perlu berperang nuklir. Mereka mencapai kesepakatan di mana Amerika setuju untuk tidak menyerang Kuba dan Uni Soviet setuju untuk menghapus rudal-rudal nuklirnya yang ada di Kuba. Ini adalah satu momen kemenangan diplomasi dalam sejarah, menghentikan perang. Krisis rudal Kuba menunjukkan bahwa bahkan dalam situasi yang sangat mencekam, diplomasi memiliki kekuatan untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran. Yang kedua adalah Perang Dingin. Selama lebih dari 4 dekade, dunia menyaksikan periode intens ketegangan yang dikenal sebagai Perang Dingin antara dua kekuatan super. Atau kita biasa sebut dalam konsep hubungan internasional adalah dua superpowers, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet yang sekarang menjadi Rusia. Ini adalah era di mana kedua negara bersaing dalam segala hal, mulai dari lomba senjata nuklir, dominasi, hingga geopolitik yang ada di dunia. Namun yang paling menakutkan adalah perang nuklir bisa pecah kapan saja. Ketegangan ini dimulai setelah berakhirnya Perang Dunia II ketika Amerika Serikat dan Uni Soviet yang sebelumnya adalah sekutu dalam perang melawan Nazi Jerman berubah menjadi pesaing utama dalam pengaruh hubungan internasional. Keadaan kekuatan yang seimbang ini disebut sebagai balance of power karena Amerika Serikat dan Uni Soviet pada saat itu sama-sama memiliki instrumen-instrumen yang sama satu sama lain, sehingga bisa disebut sebagai keseimbangan kekuatan dalam dunia
hubungan internasional. Perang dingin menghadapi kedua negara dengan dilema dan strategi yang berbeda. Begitu juga dengan ancaman perang nuklir yang menggantung seperti pedang Damocles di atas kepala dunia. Namun, yang membuat perang dingin menjadi lebih dari sekedar tekanan adalah adanya diplomasi. Diplomasi merupakan alat yang sangat penting untuk menjaga perdamaian selama periode ini. Ada serangkaian perundingan diplomatik yang penting selama perang dingin, seperti perjanjian perbatasan, kesepakatan pengendalian senjata, serta dialog diplomatik yang terus-menerus. Salah satu yang terkenal adalah perjanjian pengendalian senjata strategis, atau biasa disebut sebagai START, yang bertujuan untuk mengurangi jumlah senjata nuklir strategis yang dimiliki oleh kedua belah pihak. Ini adalah langkah diplomatik yang signifikan untuk mengurangi ancaman perang nuklir. Dalam suasana yang penuh tekanan, diplomasi juga memainkan peran penting dalam mengurangi keganasan, seperti dalam krisis Berlin. Para diplomat dari kedua belah pihak bekerja keras untuk mencegah konflik langsung yang dapat memicu perang nuklir. Perang dingin berakhir pada tahun 1990-an ketika Uni Soviet runtuh. Dan sejak saat itu hubungan dengan Amerika Serikat telah mengalami perubahan yang kompleks. Meskipun periode ini beresiko tinggi, diplomasi terbukti efektif dalam mencegah perang nuklir antara kedua kekuatan terbesar yang ada di dunia. Perang dingin mengingatkan kita akan betapa pentingnya diplomasi dalam menjaga perdamaian di tengah ketegangan dan ancaman. Mari lanjutkan dengan momen-momen diplomatik terseram lainnya dalam sejarah hubungan internasional. Selanjutnya adalah krisis Ukraina. Kita akan membahas krisis Ukraina yang meletus pada tahun 2014. Krisis ini adalah contoh bagaimana diplomasi berusaha untuk mengatasi ketegangan yang berkembang di wilayah Ukraina ketika Rusia memasuki Crimea dan mendukung pemberontakan di Ukraina Timur. Awalnya demonstrasi damai di Kiev, ibu kota Ukraina, dimulai sebagai protes terhadap keputusan Presiden Yanukovych untuk membatalkan perjanjian perdagangan dengan Uni Eropa. Demonstrasi ini berkembang menjadi sebuah protes anti pemerintah yang memuncak dalam penggulingan Yanukovych pada bulan Februari 2014. Namun setelah kejatuhan Yanukovych, situasi semakin rumit. Rusia yang memiliki kepentingan strategis di Crimea dan sebagian Ukraina Timur mengambil tindakan agresi militer dengan mengirimkan pasukan tanpa lencana ke Crimea. Ini memicu ketegangan yang berlarut-larut antara Rusia yang mendukung separatis di Ukraina Timur dan pemerintah Ukraina yang baru. Namun diplomasi tetap menjadi jalan yang dikejar untuk mengakhiri konflik ini. Beberapa upaya diplomasi telah dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat termasuk negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Salah satu contoh penting dalam perundingan di Jenewa pada April 2014 di mana pemimpin dunia mencoba mencapai kesepakatan mengenai langkah-langkah konkret untuk mengurangi ketegangan. Namun meskipun ada upaya diplomatik, ketegangan terus berlanjut. Situasi di Ukraina Timur memburuk dan konflik bersenjata antara pemberontak pro-Rusia dan pasukan pemerintah Ukraina terus berlanjut hingga saat ini. Upaya diplomatik pun juga terus berlanjut. Perundingan damai yang melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dilakukan di berbagai tempat, termasuk di Minsk, Belarus. Sayangnya, situasi Ukraina tetap rumit hingga saat ini dan diplomasinya masih menjadi jalan tengah yang harus dikejar untuk mengatasi konflik ini. Bahkan hingga 2023, ketika pecahnya konflik yang ada di Timur Tengah antara Israel dan Palestina, konflik Ukraina saat ini masih berjalan dan seolah-olah tertutupi oleh konflik yang ada di Timur Tengah. Krisis Ukraina adalah pengingat kuat bahwa dalam situasi konflik yang sulit, diplomasi adalah alat yang sangat penting untuk mencari jalan keluar yang damai. Korea Utara dengan kepemimpinan keluarga Kim yang keras dan program senjata nuklir yang ambisiusnya
telah menjadi sumber utama ketegangan dalam hubungan internasional. Sejak akhir Perang Korea pada 1953, Korea Utara dan Korea Selatan tetap dalam situasi konflik yang belum terselesaikan secara resmi. Statusnya masih genjatan senjata. Ketegangan semakin meningkat ketika Korea Utara memulai pengembangan senjata nuklir dan meluncurkan serangkaian tes nuklir yang memicu kekhawatiran dunia internasional. Bahkan Amerika Serikat, presidennya pada waktu itu adalah Donald Trump dan menyebutkan bahwa Kim adalah Rocket Man. Amerika Serikat sebagai sekutu paling penting Korea Selatan telah terlibat dalam upaya diplomasi yang berkelanjutan untuk mengendalikan situasi. Diplomasi multilateral melalui proses negosiasi 6 pihak yang melibatkan Korea Utara, Korea Selatan, Amerika, China, Rusia, dan Jepang telah menjadi saluran untuk berunding dengan Korea Utara melalui program nuklirnya, mengenai program nuklirnya. Namun, perundingan itu selalu penuh tekanan dan seringkali berjalan lambat atau mengalami kemunduran. Korea Utara bersikeras untuk mengembangkan senjata nuklirnya dan telah mengumumkan berbagai kesepakatan untuk menangguhkan program nuklirnya. Tapi, pelaksanaannya seringkali menjadi masalah. Ini menciptakan siklus ketegangan dengan ancaman uji coba nuklir dan peluncuran rudal yang sering dilakukan oleh Korea Utara ke negara-negara tetangganya. Dalam beberapa tahun terakhir terdapat upaya-upaya diplomatik yang signifikan untuk mengatasi masalah ini. Pertemuan puncaknya antara pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, serta pertemuan dengan pemimpin Korea Selatan Moon Jae-in adalah contoh upaya diplomasi yang berusaha menciptakan peluang perdamaian antara kedua negara. Meskipun belum ada kesepakatan final yang mencapai denuklirisasi terhadap semenanjung Korea, diplomasi terus berperan dalam menjaga situasi agar tetap terkendali dan mengurangi ketegangan. Krisis Korea adalah pengingat bahwa sekali lagi diplomasi adalah kunci untuk menyelesaikan konflik yang berlarut-larut. Meskipun tantangan besar yang dihadapi, diplomasi terus menjadi salah satu instrumen terpenting dalam mengendalikan ketegangan di semenanjung Korea. Dalam perjalanan melalui momen-momen diplomasi terseram tersebut, satu hal yang menjadi sangat jelas yaitu diplomasi adalah alat yang tidak ternilai dalam menjaga perdamaian dan menghindari perang. Dalam momen-momen yang penuh tekanan dan ketegangan, negosiasi diplomasi telah membantu menghindari bencana perang yang akan merenggut banyak nyawa dan merusak dunia yang kita miliki. Dalam krisis Kuba, diplomasi menyelamatkan kita dari perang nuklir. Selama Perang Dingin, diplomasi berperan untuk mengurangi ketegangan dan penggunaan senjata yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Soviet. Sedangkan ketika krisis Kuba, pesan akhirnya sangat jelas bahwa diplomasi adalah alat utama yang digunakan oleh negara-negara untuk menjaga perdamaian dan menghindari perang. Meskipun ada situasi yang sulit, upaya diplomatik harus terus membuktikan bahwa solusi damai selalu mungkin untuk bisa dilakukan. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menikmati konten yang kalian lihat saat ini, jangan ragu untuk subscribe dan memberikan like serta berbagi dengan teman-teman kalian semua. Terima kasih telah menonton. See you on the next video.